Halo, salam dan bahagia. Perkenankan saya Niketut Heri Kusumaningsih dengan NIM 23230711015, Program Studi S2 Pendidikan IPA Pascasarjana Undiksa, untuk mempresentasikan tentang sifat koligatif larutan. Adapun yang dibahas pada presentasi ini adalah tentang konsep sifat koligatif larutan dan sifat koligatif larutan elektrolit. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis dan ukuran zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Sifat-sifat ini telah ditemukan oleh ahli kimia Belanda, Jacobus van Hoff pada akhir abad ke-19. Sifat-sifat koligatif ini bermanfaat dalam banyak aplikasi praktis, termasuk dalam pembuatan bahan kimia, farmasi, dan industri makanan. Sifat-sifat koligatif ini bergantung pada tekanan uap, penurunan titik beku, peningkatan titik didih, dan tekanan osmotik larutan. Dalam mempelajari sifat koligatif larutan, sebelumnya kita harus mengetahui beberapa besaran diantaranya adalah molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Molalitas disebut pula sebagai konsentrasi molal, adalah ukuran konsentrasi dari suatu zat terlarut di dalam suatu larutan dalam hal jumlah zat dalam sejumlah massa tertentu dari pelarut. Secara matematis molalitas ditulis dengan M sama dengan N per P, di mana M di sini berarti molalitas suatu zat dalam satuan molal, kemudian N merupakan mol suatu zat dalam satuan mol. Dan P adalah massa pelarut dalam satuan G, sedangkan molaritas adalah ukuran konsentrasi dari zat terlarut dalam larutan dalam hal jumlah zat per satuan volume larutan. Satuan molaritas yang paling umum digunakan adalah jumlah mol per liter. Secara matematis dituliskan M sama dengan N per V, di mana M ditulis dalam huruf kapital, menunjukkan molaritas zat dalam satuan mol per liter atau molar. N adalah mol suatu zat dalam satuan mol, serta V adalah volume larutan dalam satuan liter. Besaran yang ketiga adalah fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah zat suatu komponen, bisa pelarut maupun zat terlarut, dan jumlah zat total atau mol zat total. Mol zat total meliputi mol pelarut dan mol zat terlarut. Secara matematis fraksi mol zat terlarut dirumuskan dengan XT sama dengan NT per NT ditambah NP, dengan XT adalah fraksi mol zat terlarut, NT adalah jumlah mol zat terlarut, dan NP adalah jumlah mol zat pelarut. Sedangkan fraksi mol zat pelarut dirumuskan dengan XP sama dengan NP per NT ditambah NP, di mana XP adalah fraksi mol zat pelarut, NP adalah jumlah mol zat pelarut, dan NT adalah jumlah mol zat terlarut. Selanjutnya mengenai penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah salah satu sifat koligatif larutan yang mengacu pada fenomena di mana tekanan uap dari larutan akan lebih rendah daripada tekanan uap dari pelarut murni pada suhu yang sama. Tekanan uap adalah banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair. Sedangkan penguapan adalah proses lepasnya partikel-partikel cairan ke udara di atasnya dan berubah menjadi fase gas. Ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya menjadi uap, di saat yang bersamaan uap tersebut akan kembali menjadi zat cair. Tekanan yang ditimbulkan pada saat terjadi kesetimbangan antara jumlah partikel zat cair menjadi uap dan jumlah uap menjadi zat cair disebut tekanan uap jenuh. Proses penurunan tekanan uap ditampilkan pada gambar berikut. Penurunan tekanan uap terjadi karena adanya interaksi antara partikel-partikel pelarut dan partikel-partikel zat terlarut yang mengurangi jumlah partikel yang berada di permukaan larutan yang berpotensi menjadi uap. Ketika suatu zat dilarutkan dalam pelarut, tekanan uap larutan akan lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni pada suhu yang sama. Penurunan ini berhubungan langsung dengan jumlah partikel pelarut dalam larutan. Contohnya adalah penurunan tekanan uap air jika gula dilarutkan di dalamnya. Adanya zat terlarut non-volatil atau tidak mudah menguap di dalam suatu pelarut dapat menurunkan tekanan uap pelarut.
Hal ini terjadi karena dengan adanya molekul-molekul zat terlarut di antara molekul-molekul pelarut, akan mengurangi kemampuan molekul-molekul pelarut untuk berubah dari wujud cair ke wujud gas. Dalam larutan, molekul-molekul zat terlarut tersebut akan menghalangi molekul-molekul pelarut terlepas dari larutan untuk menguap. Dengan demikian, jumlah molekul pelarut yang berada dalam keadaan uap menjadi berkurang sehingga mengakibatkan penurunan tekanan uap larutan. Besarnya penurunan tekanan uap jenuh secara matematis dituliskan dengan delta P sama dengan P0 kurang P atau P sama dengan P0 x P. Besarnya tekanan uap jenuh masing-masing komponen dalam larutan dirumuskan dalam hukum Roh, yaitu tekanan uap larutan yang dapat menguap sama dengan tekanan uap jenuh komponen murni dikali dengan fraksi molnya pada suhu itu, atau secara matematis ditulis dengan delta P sama dengan P0 kali XT. Titik didih adalah suhu di mana air mendidih. Titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Titik didih normal suatu cairan merupakan suhu pada saat tekanan uap sama dengan tekanan 1 atmosfer. Misalnya titik didih normal air adalah 100 derajat Celcius. Titik didih air di daerah yang memiliki tekanan lebih rendah seperti daerah pegunungan akan lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Semakin rendah tekanan udara luar, maka semakin rendah titik didih, sehingga air lebih cepat mendidih di tempat tinggi. Ketika suatu zat dilarutkan dalam pelarut, titik didih larutan akan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni pada tekanan yang sama. Kenaikan titik didih terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi partikel terlarut dalam larutan. Semakin banyak partikel zat terlarut yang terlarut dalam pelarut, maka kenaikan titik didih larutan akan semakin besar yang berakibat titik didih larutan akan semakin tinggi. Hubungan antara banyaknya partikel zat terlarut dengan nilai kenaikan titik didih larutan dinyatakan sebagai selisih antara titik didih larutan atau TB dengan titik didih pelarut murni atau TB0. Ada beberapa yang harus diingat, yaitu: yang pertama, kenaikan titik didih hanya tergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel dalam larutan. Yang kedua, titik didih yang disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan dalam 1000 gram zat pelarut mempunyai harga yang tetap. Yang ketiga, persamaan untuk menentukan perubahan titik didih sebanding dengan hasil kali molalitas dengan nilai Kb pelarut. Selanjutnya terkait penurunan titik beku. Titik beku adalah suhu di mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu pada saat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer atau dalam keadaan normal. Bagaimana proses penurunan titik beku? Ketika suatu zat dilarutkan dalam pelarut, titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murni. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antar partikel pelarut, serta partikel pelarut dan partikel zat terlarut. Karena keberadaan zat terlarut mengganggu struktur kristal pelarut murni, sehingga memperlambat pembekuan larutan. Perhatikan gambar. Pada sistem A, molekul pelarut dapat dengan mudah bergabung sehingga membentuk fase padat pada titik beku normal. Pada sistem B, molekul-molekul pelarut susah berubah menjadi fase cair karena partikel terlarut menghalangi pergerakan partikel pelarut. Jika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni sehingga membentuk larutan, maka titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan. Misalnya, titik beku normal air adalah 0 derajat Celcius. Namun dengan adanya zat terlarut, titik bekunya menjadi turun. Jadi selisih titik beku pelarut dengan titik beku larutan disebut penurunan titik beku. Penurunan titik beku yang disebabkan oleh 1 mol zat terlarut dalam 1000 gram zat pelarut dinamakan penurunan titik beku molal atau KF. Sedangkan untuk menghitung titik beku suatu larutan dengan molalitas tertentu dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Delta TF sama dengan M dikali KF. Selaput semipermeabel hanya dapat dilalui oleh molekul pelarut, tetapi tidak dapat dilalui oleh molekul zat terlarut. Molekul-molekul pelarut akan merembes dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat.
Proses perpindahan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat atau dari pelarut murni ke suatu larutan melalui selaput semipermeabel disebut peristiwa osmosis. Peristiwa osmosis akan berlangsung hingga mencapai suatu kesetimbangan. Hal ini ditandai dengan berhentinya perubahan volume larutan. Perbedaan volume dua larutan pada kesetimbangan menghasilkan suatu tekanan yang disebut dengan tekanan osmosis. Tekanan osmosis dapat juga diartikan sebagai tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Menurut Van Hoff, tekanan osmosis larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan N kali R kali T. Apabila mol per volume menyatakan kemolaran larutan, maka persamaan tersebut akan ditulis Pi sama dengan M kali R kali T. Dengan P adalah tekanan osmosis dalam satuan atmosfer, R adalah tetapan gas yang nilainya 0,082 atmosfer liter per mol Kelvin, T adalah suhu dalam Kelvin, M adalah molaritas dalam mol per liter, V adalah volume larutan dalam liter. Contoh tekanan osmosis yang ada pada kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah tekanan osmosis dalam sel darah merah. Yang kedua, membuat cairan fisiologis di mana tekanan osmosis terjadi pada peristiwa masuknya larutan infus ke dalam tubuh melalui pembuluh darah. Cairan infus yang dimasukkan harus isotonik dengan cairan intrasel agar tidak terjadi osmosis baik ke dalam ataupun keluar sel darah. Dengan demikian, sel-sel darah tidak mengalami kerusakan. Yang ketiga, membasmi keong mas. Hewan lunak seperti keong mas akan mati karena proses osmosis apabila permukaan tubuhnya diberi garam. 4. Pengawetan makanan. Garam dapur dapat membunuh mikroba penyebab makanan busuk yang berada di permukaan makanan. Yang kelima, tumbuhan menyerap air dari dalam tanah melalui proses osmosis. Pemanfaatan dari sifat koligatif larutan diantaranya, yang pertama, penurunan tekanan uap dimanfaatkan untuk pembuatan larutan, pemisahan bahan kimia, dan dalam proses-proses seperti distilasi pembuatan formulasi obat-obatan, dan penentuan sifat-sifat fisik dari larutan farmasi. Konsep kenaikan titik didih digunakan dalam proses-proses seperti perebusan, pemurnian bahan kimia, dan pembuatan makanan. Sedangkan penurunan titik beku digunakan dalam pembekuan bahan makanan, pembuatan es krim, dan penggunaan cairan pendingin dalam mesin pendingin. Pada bidang farmasi penurunan titik beku digunakan untuk formulasi obat dan dalam proses pemurnian bahan kimia. Yang terakhir, tekanan osmosis dimanfaatkan dalam aplikasi industri di mana tekanan osmosis digunakan dalam proses-proses seperti filtrasi membran dan desalinasi air laut. Pembahasan yang kedua yaitu tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, di mana di dalam larutan ini juga berisi molekul-molekul yang terurai atau terdisosiasi, hingga menjadi partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif. Larutan asam, basa, dan garam, termasuk larutan elektrolit. Pada larutan elektrolit di dalam larutannya akan mengalami ionisasi sehingga semakin banyak jumlah partikel yang terlarut. Hal ini akan mempengaruhi besarnya sifat koligatif larutan elektrolit. Pada dasarnya, untuk konsentrasi zat terlarut yang sama, harga sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar daripada harga sifat koligatif larutan non-elektrolit. Hal ini karena jumlah partikel zat terlarut dalam larutan elektrolit tidak sama dengan larutan non-elektrolit. Zat elektrolit akan terurai atau terionisasi menjadi ion-ion di dalam larutannya, sedangkan zat non-elektrolit tidak terurai atau tetap dalam bentuk molekul, sehingga secara teoritis jumlah partikel yang terdapat dalam larutan elektrolit lebih banyak daripada jumlah partikel yang terdapat dalam larutan non-elektrolit. Beberapa sifat koligatif larutan elektrolit antara lain, 1. Larutan elektrolit menyebabkan penurunan tekanan uap yang lebih besar daripada yang diharapkan untuk jumlah partikel yang sama. Ini karena elektrolit terdisosiasi menjadi ion saat larut, sehingga jumlah partikel efektif yang berkontribusi terhadap penurunan tekanan uap lebih besar. 2.
Larutan elektrolit menyebabkan kenaikan titik didih yang lebih besar daripada yang diharapkan untuk jumlah partikel yang sama. Hal ini juga karena elektrolit terdisosiasi menjadi ion yang meningkatkan efek kenaikan titik didih. 3. Larutan elektrolit menyebabkan penurunan titik beku yang lebih besar daripada yang diharapkan untuk jumlah partikel yang sama. Hal ini karena elektrolit terdisosiasi menjadi ion, sehingga jumlah partikel efektif yang berkontribusi terhadap penurunan titik beku lebih besar. 4. Larutan elektrolit memiliki tekanan osmotik yang lebih tinggi daripada yang diharapkan untuk jumlah partikel yang sama. Hal ini karena elektrolit terdisosiasi menjadi ion, sehingga jumlah partikel efektif yang berkontribusi terhadap tekanan osmotik lebih besar. Perbandingan sifat koligatif larutan elektrolit dengan non-elektrolit untuk konsentrasi yang sama disebut dengan I atau faktor Van Hoff. Untuk elektrolit lemah nilai I mendekati 1 sedangkan elektrolit kuat nilai I-nya mendekati nilai teoritisnya. Perumusan matematika untuk I atau faktor Van Hoff dapat dilihat pada gambar. Demikianlah pemaparan singkat tentang sifat koligatif larutan dan sifat koligatif larutan elektrolit. Terima kasih.